Apakah kalian tahu apa itu pangan? Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Agar kebutuhan pangan masyarakat bisa tercapai, maka perlu dilakukan beberapa usaha. Salah satunya adalah dengan cara mewujudkan ketahanan pangan. Dilansir dari buku Urban Farming untuk Ketahanan Pangan tahun 2019, karya Sitawati dan kawan-kawan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Ketahanan pangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Berdasarkan hasil survei responden mengenai kualitas bahan pangan di rumahnya, 16,4% masyarakat memiliki kualitas bahan pangan yang sangat baik, 72,7% masyarakat memiliki kualitas bahan pangan yang baik, dan 10,9% masyarakat memiliki kualitas bahan pangan yang cukup baik. Sedangkan hasil survei responden mengenai pemenuhan kebutuhan pangan, 63,6% masyarakat tidak pernah mengalami kesulitan dalam pemenuhan pangan. 36,4% masyarakat terkadang masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan pangan. Artinya, masalah ketahanan pangan ini masih menjadi masalah di antara beberapa masyarakat. Masalah ketahanan pangan merupakan salah satu masalah yang cukup serius, sebab kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan. Oleh sebab itu, ketahanan pangan harus diwujudkan. Upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan terlihat dari pembentukan Badan Ketahanan Pangan yang bernaung di bawah Kementerian Pertanian. Program utama Badan Ketahanan Pangan adalah Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program tersebut diwujudkan melalui beberapa fokus kegiatan, yaitu yang pertama, pemerataan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan serta rawan pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui program pekarangan pangan yang lestari, pengembangan korporasi usaha tani, program lumbung pangan masyarakat, dan program pertanian keluarga. Yang kedua, stabilitas harga dan pasokan pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pengembangan usaha pangan masyarakat, monitoring harga dan pasokan harga, serta cadangan pangan. Yang ketiga, ada peningkatan diversifikasi pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pengembangan industri pangan lokal dan gerakan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Yang keempat, pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pengawasan keamanan dan mutu pangan segar serta penguatan kelembagaan OKKP. Yang kelima, analisis kajian dan kebijakan. Kegiatan ini diwujudkan melalui peta ketahanan dan kerentaan pangan, neraca bahan makanan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, serta monitoring stok beras di penggilingan dan di pedagang. Adanya beberapa strategi pemerintah apabila tidak diikuti dengan partisipasi yang nyata dari masyarakat, tentunya hanya akan menjadi sebuah program belaka tanpa adanya keberlanjutan. Untuk itu, perlu adanya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga dan selektif dalam mengonsumsi pangan yang bermutu, bergizi, dan seimbang agar terciptanya keamanan pangan. Masalah keamanan pangan tidak dapat dipisahkan dari ketahanan pangan. Tentunya saat ini banyak ditemui bagaimana pedagang yang berlaku curang dengan menggunakan bahan pengawet dalam memproduksi suatu makanan, entah berupa penggunaan formalin, boraks, warna tekstil, maupun bahan tambahan pangan yang berlebihan. Tentunya hal ini akan berdampak pada konsumen dalam jangka panjang apabila mengkonsumsi secara terus-menerus. Untuk itu, perlu triks dan tips untuk menjaga keamanan pangan dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan. Pertama, memilih makanan yang tertutup atau dengan kemasan yang baik. Kedua, sebisa mungkin mengonsumsi makanan yang tidak menggunakan bahan pengawet. Ketiga, menjaga kebersihan sebelum dan sesudah makan. Keempat, memperhatikan dan mengenali ciri-ciri makanan yang menggunakan bahan yang berbahaya. Kelima, memasak dengan benar dan menjaga kualitas makanan.
Perlu adanya edukasi mengenai keamanan pangan agar ketahanan pangan dapat terwujud dan masyarakat secara sadar dan tegas untuk selektif dalam menjaga dan melindungi kesehatan diri sendiri dan orang yang disayang.